Satu penyebab terjadinya perdarahan postpartum adalah atonia uteri. Atonia uteri adalah tidak berkontraksinya uterus secara baik setelah persalinan selesai. Di sini saya akan melakukan penanganan terhadap perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri, yaitu dengan melakukan tindakan KBI, KBE, dan KAA. Alat-alat yang dibutuhkan adalah harus disiapkan adalah sarung tangan panjang, kasa steril, lalu infuset, RL, tensi, termometer, metil ergometrin, oksitosin, misoprostol, stetoskop, lalu air DTT, air klorin. Setelah itu tempat sampah. Pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan jalan lahir ibu dan memastikan tidak adanya sisa plasenta di dalam rahim. Masukkan tangan dengan kasa ke dalam rahim, lalu bersihkan dan pastikan tidak ada sisa plasenta. Terus lakukan masase uterus. Jika uterus tetap tidak berkontraksi baik, lakukan tindakan KBI. Yang pertama harus kita lakukan adalah tangan masuk ke dalam vagina ibu secara obstetrik. Lalu letakkan kepalan tangan di fornix anterior, lalu tekan dinding anterior uterus. Telapak tangan satunya berada di abdomen dengan menekan dinding belakang. Lakukan sampai kontraksi membaik, dan jika kontraksi membaik dan perdarahan berkurang, lanjutkan KBI selama 2 menit. Tetapi jika kontraksi membaik, perdarahan tetap tidak terkontrol, lakukan KBI. Keluarkan tangan kita secara perlahan dari dalam rahim ibu. Lalu kita minta keluarga pasien untuk membantu kita melakukan KBE. Caranya, tangan kiri genggam di atas rahim, di atas simfisis, tekan. Tangan yang satunya mengepal pada bagian korpus uteri, menekan pembuluh darah dari luar. Sementara keluarga pasien melakukan KBE, kita pasang infus. Lalu kita suntik drip oksitosin ke dalam infus 2 ampul. Lalu setelah itu kita tensi pasien untuk memastikan tensi pasien itu normal. Jika tensi pasien tinggi, tidak boleh diberikan ergometrin karena bisa menyebabkan tensi makin tinggi. Jika tensi pasien normal, kita suntikan ergometrin 1 ampul secara IM 0,2 mg. Lalu setelah itu masukkan misoprostol 3-4 tablet secara rektal. Setelah itu kita lakukan masase ulang. Jika masase ulang kontraksi membaik, perdarahan berkurang, kita observasi. Jika perdarahan masih banyak, kita lakukan KAA. Cara melakukan KAA dengan menekan di atas pars abdominalis aorta dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Letak dari aorta berada di lipatan paha. Kita tekan di lipatan paha, sementara tangan yang lain mengepal di atas umbilikus femoral untuk memastikan apakah tekanan yang kita berikan itu adekuat. Cirinya adalah denyut nadi femoral tidak teraba lagi.
Lalu jika kontraksi membaik, perdarahan berkurang, kita hentikan. Tetapi jika kontraksi membaik, perdarahan tidak berkurang, kita siapkan rujukan. Lalu selama merujuk kita lakukan KBI sampai ke RS tujuan.